Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu utawi iki kubab tarhib, peringatan min huma sangking mukhabarah lan muzara'ah. Mukhabarah itu parwan badi nggarap sawah, benihnya dari penggarap. Kalau muzara'ah itu parwan badi nggarap sawah, lek panen diparuh, benihnya dari pemilik sawah, namanya muzara'ah. Ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan. Kesimpulannya ulama-ulama secara umum banyak yang membolehkan akad parwan sawah. Karena kalau enggak boleh parwan, kasihan fakir miskin yang enggak punya lahan, enggak iso nggarap sawah. Ya. An Jabirin, riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa nabi nglarang anil mukhabarah sangking akad mukhabarah, garap sawah parwan panen benihnya dari penggarap, dulu dilarang. Wa an Thabit bin Dhahhak anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa nabi anil muzara'ah. Apa muzara'ah? Parwan sawah, parwan padi, parwan panen, benihnya dari pemilik lahan. Ya, dulu enggak boleh, mungkin ada curangnya. Kalau secara umum kiai Indonesia membolehkan untuk membantu fakir miskin yang enggak punya sawah. Ya, Ihya'ul Mawad. Utawi iki iku bab Ihya'ul Mawad. Ihya itu menghidupkan, mawad itu lahan tidur atau lahan yang enggak punya pemilik, hutan belantara. Siapa yang membabat di situ lalu ditempati, ditanami, ada rumah, dipakai anak cucunya, maka mereka yang berhak memiliki atas tanah yang dibabat itu, asal hutan itu belum ada pemiliknya. Ya. Ihya'ul Mawad. At-targhib utawi iki iku anjuran dorongan fi ihya'iha, menghidupkan atau nggarap lahan mati, lahan tidur, lahan tak bertuan, enggak ada pemilik. Qala wasdawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku ahya ngurip-ngurip sapa man ardon maitatan ing bumi lahan tidur tak bertuan, falahu kalau tempat yang jero Mbak, lek sik ana limbang kudanan, selagi sik ana mlebu. Man utawi sapa wonge iku ahya ngurip-ngurip sapa man ardon ing tanah lahan maitatan kang mati, lahan tidur tak bertuan, falahu mongko iku kadwe man fihi ing dalem mengkono-mengkono nggarap lahan tidur ajrun ono ganjarane. Kalau akhirnya mau tanduri jagung, tomat, dipangan manuk, dipangan bedes, saman sing nandur tetap oleh ganjaran. Wa malan opo wae akalat kang mangan al-afiatu makhluk hidup, kewan-kewan minha saking mengkono-mengkono
bumi yang dia garap, fahuwa mongko utawi ma sing dipangan kewan-kewan, lahu kaduwe eman, iku sedaqatun dadi sedaqah. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku ahya ngurip-ngurip sapa man. Ngurip-ngurip itu nggarap, ditanami, diwegahi dalan, dipageri, dibangun langgar, dibangun omah, tanduri sayuran, iku jenenge ngurip-ngurip. Ardon maitatan, ing bumi kang mati tandus, tak bertuan, fahiya mongko utai bumi maitah, iku lahu miliknya dia, milik si penggarap. Cuma dulu rakyat pernah didolimi. Banyak orang Jawa tran ke Lampung yang agak tepi-tepi sungai besar, karena mereka sebagian orang Lamongan biasa garap tambak. Lalu rawa-rawa itu dengan tenaga wis digaleng gede-gede, biayai ndak akeh, wis dadi tambak. Cuma namanya rakyat biasa belum sempat ngurus surate, ya. Wis digarap bertahun-tahun panen udang sembarang. Lalu ada orang top dari anaknya orang top, keluarga orang top kuat, ngeklaim itu terus diurus surat-surate, karena dia orang kuat segera mendapat surat hak milik. Nah masyarakat yang garap bertahun-tahun nggak punya surat, mestine kan kepala desa satunggalane haram memberikan suratnya kepada orang yang enggak pernah garap ini. Kalau dia ngerti hadis Nabi, suratnya itu harus diberikan kepada yang pertama menggarap. Nah, tapi yang namanya zaman sakmono Mas, Orde Baru, orang takut dengan penguasa, itu lahan ratusan hektar. Akhirnya masyarakat terus harus begini. Nah, repotnya ketika pemerintahan berganti, kelompok-kelompok begitu bekerja sama dengan kelompok yang koyok-koyok Islam-Islamo, menyerang pemerintah sebagai ulama yang terdolimi, ulama yang dikriminalisasi. Padahal itu dulu sak bolo-bolone Orde Baru mbiyen ngono kuwi carane mengambil tanah rakyat. Ya, zaman lahir sik kari-kari karo ngene-ngene iki. Jadi kandhani percaya dhewek urip kan biyen. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ana tempat kosong ora Mbak Yu? Lek njero sik ana mlebu. Timbang rame. Man maju titik, Pak. Maju setengah meter. Mene-mene langsung dalam di full ya. Saya enggak berjubel di luar ya. Halo Mbak-mbak. Terus lungguh aja nyumpeli lawang. Bismillahirrahmanirrahim. Wis bareng iku rame. Jadi milik siapa? Milik si penggarap. Kalau menggarap tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan itu masih milik negara. Belum milik fulan, belum milik fulan, belum milik perusahaan. Ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu di Sumsel. Ada perusahaan besar, entah gimana caranya, katanya main klaim, pokok ini jarak sekian kilo ini tanah perusahaan kami. Dulu gimana enggak ngerti. Itu sampai tanah yang dari dulu ada rumahnya, ada pedesaannya, itu masuk dalam klaim perusahaan itu tran dari Trenggalek, tanah dari Blitar, itu.
sak pondok-pondoke mau digusur. Niku piye iku mbiyen? Ke zaman pemerintahan zaman biyen. Nang Sumsel nang Oku. Sakno. Boloku dhewe wong teko Blitar teko Galek sakno. Enggak jauh dari mertuanya Gus Kausar, ibunya Gus Kausar. Moga-moga enggak kena gusur. Ibunya Gus Kausar itu. Gus Kausar Ploso. Nek kena gusur sakno. Pondoke gede. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin kasebut ing dalam suwijining riwayat man ahata haiton. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa wonge iku ahata bangun pager sapa man, bangun tembok haiton ing suwijine tembok alal ardi di atas suatu lahan tidur yang enggak ada pemiliknya, dibangun pagar terus ditanduri salak tau po ya fahiyah mongko utawi mengkono-kono ardu iku lahu kedua iman menjadi miliknya. Walaisa tidak ada li irkin dolimin bagi keringat yang dolim. Keringat yang dolim itu mana? Enggak ikut menggarap, enggak ikut babat, tahu-tahu ngurus surat. Ya. Lalu klaim itu menjadi miliknya, itu keringat yang dolim. Enggak nggarap moro-moro naku. Tidak ada hak bagi keringat yang dolim, hakun hak, enggak ada hak. Al-waqfu tentang wakaf. Wakaf itu kalimatnya, saya mewakafkan tanah ini karena Allah. Wakaf umum itu boleh. Kalau saya jadi ketua NU begini, lebih senang menerima wakaf itu wakaf yang umum. Saya wakafkan karena Allah kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Digunakan untuk madrasah boleh, apa yang diperlukan masyarakat segitu. Digunakan panti yatim boleh, digunakan kampus boleh, digunakan dibangun toko hasilnya untuk umat juga boleh. Itu kalau wakaf umum itu begitu enak. Yang repot itu yang wakaf, saya wakafkan hanya untuk masjid. Padahal kono wis ana masjid. Ate dibangun iku malih ana masjid loro saingan, malih berpecah belah. Gak dibangun iku amanate wakaf gawe masjid repot. Nah, kadang wong awam jalukane kudu nggih masjid. Lah wis ana masjid deh. Atau kadang-kadang kudu gawe panti yatim. Nah repote nanti kalau sudah taruhlah sekian puluh tahun wis panti yatim gak payu. Karena ada sistem baru yatim langsung didanai negara, panti yatim gak payu, itu gawe opo iki? Beda kalau saya wakafkan karena Allah wis. Gawe panti kena, gawe madrasah kena, gawe TPQ yo kena, gawe masjid yo kena, apa yang diperlukan masyarakat itu lebih enak. Wakaf itu begitu. Syukur ora oleh gawe maksiat. Terus jelas tanah wakaf itu nggih gendaan ora oleh. At-targhibu utawi iki iku dorongan anjuran fihi supaya wakaf kanggo wakaf. Wakaf itu termasuk sedekah jariyah ganjarane mili terus dah. Qala wasdawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam nalika wis mati si anak Adam ing qata mongko pegot putus apa amaluhu amale
menungso mati wis ra iso ngamal, mandek salate, mandek mulange, mandek wiritane wong wis mati. Illa kejaba min salasin saking 3 perkara. Lah 3 perkara iku senajan yang bersangkutan wis mati, ganjarane terus mengalir. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah kang mili ganjarane. Namanya waqaf, namanya waqaf atau nyumbang untuk membangun tanah waqaf. Au ilmin utawa ilmu yuntafa'u kang den alap manfaat bihi ilmu mau. Ilmu apapun, sampean mbak pinter jahit, sakdurunge mati wulangno ilmu jahit itu kepada anak, ponaan, mingsanan, murid. Siapa tahu gara-gara iso jahit sok laris, iso kaji. Guru sing mulang jahit oleh ganjaran. Itu termasuk ilmu yang manfaat. Iso gawe tempe enak ya. Tuh. Sampeyan coba-coba sing pinter kimia bareng lho. Ngoplos benda apa? Buah iki karo buah iki karo iki. Tibake kena digawe tempe enak. Ngene. Perlu dipikir biar enggak ada ketergantungan dengan kedelai. Kalau sebagian orang Blitar itu dulu tempe itu dicampuri kates entah itu. Ya, enak ya. Iso murah. Awwaladin utawa anak solihin kang soleh. Yad'u kang sregep ndongaake lahu maring wong tuane. Iku bejo wong tua mati anake soleh-soleh. Lus kudu NU rungokno. Anak soleh ora NU biasa ora gelem nahlili wong tuane. Ora gelem kirim donga gawe dhewe, ibadah gawe dhewe. Lele NU di samping ibadah gawe awake dhewe juga maca Yasin, maca sembarang niate kangge wong tua. Jadi hadis ini sebetulnya rodok pas untuk NU. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Kalau enggak NU kan enggak patek gelem kirim donga. Ya. Anakmu serawegep salat gak NU, bapak ngene. Ganjarane karo anak pek dhewe ganjarane wong tuwa gak. Makane kudu NU mbak-mbak misuk lek dilamar lek gak NU aja gelem. Halo. Syukur NU masih ganteng gelem. Syukur NU. Al-luqatah utawi iki iku bab luqatah. Barang ilang, nemok barang ilang. Neng dalan nemu tape ini sapa iki? Mok jarno ae tambah kepelites mobil mubadir, mok pangan kudu naeke. Lebih iku. Kalau barang khawatir selak membusuk, boleh diambil dimakan dengan niat engko lek ana sing goleki diijoli niku. Qala wasdawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dallatu utawi barang ilang wal luqatatu lan barang temon. Barang ilang ditemok jenenge barang temon. Tajidu kang nemu sapa sira ha ing dollah fa ansyid mongko ngumumno sira ha ing barang dollah mau. Ana pulpen sampean temu Mbak, sampean mulih kari dhewe teko masjid. Ana pulpen kari, ana HP kari,
Ono duit 5.000 kari. Nek sapa iki? Ngono ya. Wala taktum, jangan kamu sembunyikan, ojo diumpet. Wala tughayyib, jangan kamu hilangkan. Ngomong ilang no. Fa in wajadta lamun nemu sapa sira rabbaha nemu ing pemiliknya, ternyata diumumne ana pemilike, fa'ati mongko nguwehno sira ha ing dollah barang ilang mau. Nek wis diumumne ra nemu pemiliknya, wa illa lamun ora nemu pemilik, fa innama sesungguhnya huwa barang ilang mau malullah setuhne kuwi bondone Allah, rezeki teko Allah. Yukti maringake sapa Allah hi ing bondo man kepada siapapun yasa'u yang Allah kehendaki. Dan nyuwun sewu kadang-kadang begitu itu gaib. Iso-iso ngono iku ditekakne jin muslim, malaikat sing pancen arep dadi rezekimu. Boleh ngaji nang kene sregep salat, sadurunge mari ngaji ini gak mulai nutukne wiritan, mari ngono terus salat witir 5 rakaat ta apa mulai kari dhewe rada bengi. Moro-moro apa iki kilap-kilap iki? Tibake mutiara. Ya. Apa iku sing merah-merah delima ngono iku. Sapa sing duwe ra ono wong kene sing duwe merah delima, yaiku malullah yu'tihi mayyasha. Bondo teko Gusti Allah diparingke sapa yang Allah kehendaki, wis rezekimu. Kadang lewat jin muslim, kadang lewat malaikat. Biyen golongane Mas Romdon bareng, Mas Romdon sapa Mbu Romdon karo Izal bareng dolen nang nang BCT kono lho. Sing ana koyo banyak-banyak iku moro-moro koyo ana barang cluk koyo iwak mujair ning kono. Diparani nek tibake mutiara. Teko sapa iku? Wong mutiara manggene ning laut kon. Ya wis rezeki. Kowe ngenane moro-moro ana manuk mlebu omah iku. Ya rezeki dicekel saiki ning kurungan kon. Ora oleh mau tuku 500 rupiah ora oleh. Ora oleh. Larang. Mau tuku 2.500 ora oleh. Proso mulai weci loro. Iku jenenge rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Terus begini, kalau barang hilang itu berupa anak manusia, maka nyun sewu muslim seperti saya atau siapa wajib merawatnya daripada dirawat non muslim. Diambil, kalau memang enggak bisa merawat, dibawa ke pondok mana, panti yatim mana yang sanggup, diserahkan ke dinas sosial gitu. Ojo dijarno ae arek nangis ning alun-alun goleki bapake wong tuane, jarno cek matek pisan aja ngono. Segera hubungi polisi, petugas yang enggak jauh di situ. Bapak ini kenten lari hilang terus pundi niki. Takmir atau siapa kan pengalaman, duwe nomor polisi. Biasanya enggak jauh dari alun-alun juga ada pos polisi. Biar segera ditangani. Ya, ngerti ya? Nyun sewu, mbak-mbak besok yang duwe anak. Itu kadang-kadang ono ono jaringan kejahatan-kejahatan itu ngambil anaknya jeneng menculik anak.
Nah, itu ada yang saya dulu pernah baca koran Jawa Pos, itu dijual ke salah satu provinsi di China sana. Itu menerima penjualan anak-anak hasil penculikan itu, terus berhubungan dengan rumah sakit yang butuh organ tubuh. Butuh tangan, butuh ginjal, butuh apa. Itu lewat pasar gelap organ tubuh internasional. Nanti kalau ada yang pesan, anak ini dibunuh terus diambil organ yang seperlunya, dapat duit miliar. Dirawat di situ tapi diperbudak. Kalau enggak salah sehari diberi makan sekali. Makanya hati-hati ojo sampai anak enggak diawasi. Nanti kalau anaknya ke TK kemana, sekiranya enggak iso ngawasi kalau TK modern di tengah-tengah kota, mending di TK yang dekat-dekat rumah. Ya, lek ngawasi enggak jauh-jauh. Daripada kena nguniku, kena jaringan perdagangan organ manusia dibunuh. Terus nyun sewu diberitakan di Jawa Pos itu juga, maaf, itu ada yang dibunuh kecil, terus entah bagian apanya begitu dimasak gulai, di sop. Jaringan super jahat. Anak-anak kecil itu di sop, dimakan. Makanya kalau di Malang ini yang dimakan atau di sop itu itu diambil otaknya. Yang cerita saya Pak Saifuddin yang kadang Jumatan pakai kursi itu. Entah tempatnya di mana, di salah satu rumah makan di Malang, itu mirip-mirip itu tapi bukan manusia. Jadi ada rumah makan enggak resmi begitu, menyediakan menu otaknya kera. Jadi kera hidup begitu, di meja begini, sudah ada lubangnya secukup ndase kera. Kera dari bawah begini, langsung begitu kan siset guys. Ini langsung kera hidup. Nah itu sudah buka ininya terus diambil otaknya. Hati-hati ngawasi anak. Ya. Hati-hati ngawasi keluarga. Halo. Kadang-kadang kalau ya jahat tapi enggak nemen-nemen jahat, itu dari anak yang diculik itu dibawa ke kota-kota besar kayak Jakarta, lalu diajak hidup di kolong-kolong jembatan, hidup apa adanya, nanti digendong untuk ngemis itu belum tentu anak sendiri itu, yang sambil ngemis gendong-gendong, itu bisa jadi anak hasil penculikan itu. Pernah ada peristiwa orang Malang ke Jakarta, anaknya itu hilang. Terus pas ke Jakarta, ngelihat anak ngemis, anaknya ketemu, yo nelongso yo nangis tapi yo seneng. Karena begitu. Hati-hati. Saman syukur alhamdulillah urip ning pondok. Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hibatu hibah. Apa hibah itu? Hibah itu memberikan diwehno weh. Barang berharga begini, emas atau duit jutaan atau pengkarangan, surat tanah, surat mobil, tak wehni sampean, los sudah. Silahkan balik nama, itu namanya hibah. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadau, silahkan kalian saling memberi hadiah, saling memberi kado,
Fa innal hadiyah, karena sesungguhnya memberi hadiah, saling memberi kado. Fulan dadi manten mok kado, ganti sampean dadi manten oleh kado. Itu namanya saling memberi hadiah. Sungguh saling memberi hadiah itu tudhibu, bisa menghilangkan wahras sadri, dongkole dodo. Apa dongkole? Dendam. Wala tahqiranna, jangan sekali-kali menghina, meremehkan jaratun, seorang perempuan yang menjadi tetangga. Jangan meremehkan, ojo ngenyek li jarotia, kepada tetangga perempuannya. Walau meskipun bisyikki firsani satin, dengan sesigar teracae kambing, teklek kambing. Ini ono wong rondo sepuh, wong apik, tapi melarat. Karena dia apik, masak sedikit itu tonggone diparingi. Tapi yo gak akeh maring pancen wong melarat. Kadang-kadang nyun sewu Idul Adha oleh bagian iku jenenge belungan, oleh bagian daging, oleh bagian teklek. Nah, karo Mbah Rondo sepuh iku tekleke diresiki terus disop. Separo ning rantang karo duduhe diwehno sampean. Iku trimone Mbak. Hargailah niat baiknya, aja mok nyek ngene wehne wong ngrepoti ngampun-ngampuni. Aja dihina. Ngene iki Kanjeng Nabi. Disuruh saling memberi, saling ater-ateran panganan, meskipun paribasane lawu iku hanya separone teklek wedhus. Wa qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadau, silahkan kalian saling memberi hadiah. Yang benar tahadau, bukan tahadu. Tahadau, silahkan kalian saling memberi hadiah. Kono dikado, kono dikado, kono dikado. Besok ganti sampean sing dikado. Kalau kalian saling memberi hadiah, jadi rukun kan, jadi akrab tuh. Tahabbu, tanpa wawu itu, enggak usah wa tahabbu. Tahabbu langsung tanpa wawu. Tahabbu, maka kalian saling mencintai. Gara-gara saling memberi hadiah, lama-lama saling mencintai. Sapa iku? At-tarhibu minaruju' fil hibah. Utawi iki iku peringatan keras, larangan keras, minaruju', mencabut kembali, narik kembali, fil hibati, barang sing wis dihibahno. Duwe sego wis mawahne kancamu berkat, mari ngono kene tak jaluk maneh. Timbil. Ya. Timbil. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisalana masalu, bukan mislu. Laisa, tidak ada lana bagi kita semua, masalusu, satu perumpamaan yang sangat jelek. Apa sih perumpamaan tamsil yang sangat jelek itu? Yakni alladzi ya'udu fi hibatihi, orang yang menarik kembali hibahnya. Barang wis diwehne dijaluk maneh. Kal kalbi, ibaratnya seperti anjing. Alladzi yaqi'u, yang mutah-mutah. Anjing masuk angin mutah-mutah. Summa ya'udu fihi, kemudian anjing itu nglogok kembali. Fihi, apa yang muntahkan. Wis diutah-utahne diombengane. Saman lah menungso, saman mutah-mutah nang meja mok kenek ni maneh.
Itulah perumpamaan orang yang hibah lalu dijaluk maneh, enggak oleh. Fayaqulu lalu dia makan kembali, fayaqulahu. Qala Qatadah radhiyallahu anhu, wala na'lamu al-qai'a illa haraman. Dan kita tidak mengerti makan muntah-muntah kecuali hukumnya mesti haram. Wa ani Nu'man bin Bashir. Wis Al-Fatihah.